Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fikri Ramadan dari Kurawa Farm Kediri. Teman-teman, selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang mulai merayakan. Dan selamat makan-makan daging dan selamat nyate-nyate teman-teman. Hari ini kita akan bahas mengenai apa ya? Aku kok bingung. Gampang-gampang ya teman-teman, perbedaan silase dengan fermentasi. Meskipun saya nggak pakai, tapi saya tahu perbedaannya. Jadi ada beberapa teman-teman yang masih belum tahu dan beberapa ada yang tanya saya, Mas, perbedaan silase sama fermentasi apa sih? Jadi gini teman-teman, silase adalah metode pengawetan pakan ternak. Ya wis, bisa berbentuk hijauan atau berbentuk apa ya? Wis pokok hijauan, lebih ke hijauan saya firma. Silase itu. Silase adalah metode pengawetan pakan ternak. Yo, fermentasi juga sama metode pengawetan pakan ternak. Tetapi dalam pemrosesannya berbeda, teman-teman. Dalam pemrosesannya beda-beda, teman-teman. Jadi kalau silase itu misal hijauan dicoper, setelah itu bisa tahap pertama dilayukan, teman-teman. Setelah dilayukan habis itu dicoper. Karena kalau nggak layu biasanya busuk, terlalu banyak kadar airnya. Jadi dilayukan, dicoper, habis itu langsung dimasukkan ke drum. Bisa dikasih sedikit campuran berupa molasses, berupa apa mana? Garam. Kalau saya biasanya pakai garam malan. Kenapa kok pakai garam? Karena biar tidak busuk, teman-teman. Jadi resiko kebusukan apabila ada kegagalan lebih sedikit. Jadi silase ya cuman dicoper, dikasih campuran kalau ingin, dan langsung dimasukkan ke drum ataupun silo bag. Dengan fermentasi, perbedaannya dengan fermentasi, tahap di fermentasi itu kadar airnya harus tertentu berupa 30%, teman-teman. Kalau lebih dari 30% biasanya busuk. Jadi kalau difermentasi harus dikasih tambahan probiotik dan diraduk dengan probiotik. Fungsi probiotik ini yaitu memecah serat kasar, menurunkan persentase serat kasarnya di hijauan, dan nantinya TDN atau total discountable nutrient atau total nutrisi yang tercerna maka akan naik, teman-teman, TDN-nya. TDN serat kasar. Jadi rumusnya di fermentasi itu serat kasar turun, TDN-nya naik, teman-teman. Yowis, itu saya perbedaan nih. Serat kasar turun, TDN naik lah. Imbas dari kenaikan TDN itu apa, Mas? Imbas dari kenaikan TDN yaitu total protein yang tercerna lebih banyak, total karbohidrat yang tercerna lebih banyak, total lemak, serat kasar berkurang sih. Total lemak dan lain sebagainya yang tercerna lebih banyak, teman-teman. Nah, satu yang saya ingin sampaikan, probiotik di pabrikan insya Allah hampir semuanya sudah. Jadi probiotik, kalau cari probiotik itu ya ini agak agak riskan sebenarnya. Kalau cari probiotik, teman-teman, pastikan yang ada di isi botolnya komposisi bakteri-bakteri yang ada di botolnya kan ada mengandung lactobacillus sekian, lactobacillus cerevisiae dan lain sebagainya. Pastikan itu sama dengan bakteri yang ada di rumen domba biar tidak gelut bakteri ini. Tapi insya Allah hampir semua produsen probiotik sudah sama kok. Karena memang bahannya sendiri dari rumen domba, bahan pembuatan probiotiknya. Jadi insya Allah bakteri yang ada di probiotik kemasan pabrik isinya sudah sama dengan bakteri yang ada di rumen domba. Maka dari itu seri fermentasi itu biasanya disebut pencernaan serat di luar rumen. Jadi seratnya dicerna oleh bakteri tetapi di luar rumen guna menaikkan TDN dan menyimpan bahan pakan, teman-teman.
Ini agak menggebu-gebu. Ini agak menggebu-gebu lek ngomong soalnya dombanya banyak yang bengok-bengok teman-teman. Karena ini tadi pada waktu apa ya? Pada waktu Idul Kurban dikasih pakan nggak terlalu banyak karena pagi-pagi nyopres sedangkan silase belum ready. Ya itu saja sih teman-teman. Menurut saya perbedaan antara fermentasi dan silase. Ya sama-sama bagus sih sebenarnya. Tujuannya pun juga sama untuk menyimpan bahan pakan. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada yang kurang mohon ditambahkan di kolom komentar. Bila ada yang ditanyakan silahkan WA saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.